Menjadi pesan kami, Tuhan Yesus memperlihatkan melalui mimpi kepada salah satu saudara kami bahwa untuk jumlah yang 144.000 orang itu hanya tinggal beberapa orang yang sedang berbaris dan mereka ini diperintah untuk segera masuk. Apakah terjadinya tiba-tiba? Ya, kalau mereka sampai kecolongan bisa tiba-tiba seperti pencuri yang datang. Ketika salah satu saudara kami memperhadapkan keinginannya untuk mengalami bertemu dengan Yesus seperti saudara-saudara yang lainnya, maka di dalam mimpi diperhadapkan pada 3 paket bingkisan. Satu di antaranya itu lebih besar berbentuk kubus. 2 yang lebih kecil tertulis sudah terlambat. Dia ceritakan kepada saya. Lalu saya beri penjelasan bahwa sudah tidak ada waktu untuk mengalami proses bagi tubuh dan jiwa, tapi yang ada tinggal hanya hidup oleh roh. Karena ini sudah akhir zaman, sudah tidak ada waktu seperti dulu saat kamu tidak taat. Kamu menyia-nyiakan waktu proses hingga 2 kali. Sekarang ini bergabung bersama kami hanya ada proses hidup oleh roh. Segala sesuatu untuk perkara hal kekal. Kalau kamu rela dan percaya, tidak ada mustahil bagi Allah. Seperti yang kamu berhadapkan saja, Dia telah menjawabmu dengan secara gamblang. Karena sebagai manusia itu yang disebut fana terjadi di dalam 3 dimensinya. Setelah tubuh dagingnya itu mempunyai tanda dosa, jiwa darahnya itu sudah tercemar oleh tabiat jahatnya. Dan yang ketiga adalah nafas rohnya itu yang menjadi ambisinya dari hembusan naga. Untuk hal ini, iblis mengetahui bahwa Allah mau menyediakan 3 kali perjanjiannya. Maka perjanjian yang pertama sebagai perjanjian tubuh disebut perjanjian lama, itu diberikan bagi mereka dengan iman perbuatan yang tidak lagi melakukan dosanya. Melalui iman perbuatan, ibadah kurban mereka untuk menghentikan dari perbuatan dosa, supaya bagi mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang menebus mereka, yang menerima perjanjian yang pertama itu. Kemudian janji yang kedua sebagai perjanjian darah yang disebut perjanjian baru diberikan kepada jiwa darahnya. Untuk perjanjian baru ini dinilai bukan dari iman perbuatan, tetapi lebih dalam lagi dari iman pengharapannya. Apakah yang diharapkan itu sesuai dengan mental anak-anak kerajaan? Karena perjanjian darah ini untuk terjadi tanda perdamaian dengan Allah, untuk diperkenan mengalami perjamuan kudus di dalam kerajaan kekal. Sebelum perjanjian baru ini masuk endingnya, lebih dulu melalui dijamin oleh darah Yesus. Selama dijamin oleh darah Yesus inilah peperangan individual mulai terjadi. Itu mutlak karena dipersiapkan untuk menghadap perdamaian dengan Allah Bapa Roh Kudus. Harus memerangi individual karena dihadang oleh uji coba, agar individualnya ini tidak berpihak kepada arti hidupnya bagi dunia, supaya tidak menjadi gagal sebagai martir mengalahkan individual masing-masing. Ketika dijamin oleh kuasa darah Yesus, banyak yang sudah siap masuk undangan hal kerajaan. Bagi yang tidak rela memerangi individual untuk menyelesaikan ending dari kitab pewahyuan, maka yang disayangkan mereka tidak mengalami karunia roh. Tapi bagi mereka yang mengalami karunia roh, ketika lebih dulu sudah digelar di pelataran ibadah yang menjadi bagian untuk pengenalan tentang hal kerajaan kekal, sehingga mendahului karunia roh diartikan sebagai pemahaman yang jasmani. Mereka menjadi bagaikan bintang-bintang itu jatuh berguguran, sebab pengharapannya diserongkan. Karunia roh yang diterima terjadi replika dan sebagai raja-raja kerajaan di bumi. Nah,
perjanjian yang ketiga masih menjadi misteri bagi mereka yang tidak mengalami hari berhentiannya, karena perjanjian yang ketiga ini adalah di akhir zaman. Sebab hanya akan bisa dipahami oleh mereka yang masuk ke dalam proses hari berhentiannya Allah, Roh Kudus, untuk bait tubuh dijanjikan menjadi Yerusalem baru. Maka iblis memberikan 3 kali percobaannya di padang gurun. Karena terhalang oleh percobaan iblis tadi, menjadi penyebab dalam pengenalan hanya mengenal kuasa Allah, tidak mengenal 2 kriteria Allah yang mempunyai kehendak dan mempunyai rencananya. Jadi di bumi ada 3 dimensi manusia, ada 3 kali percobaan padang gurun, ada 3 kali janjinya, dan ada 3 kali pengenalan kriteria Allah. Harus dipahami, harus dikenal, dan harus dibedah. Mari kita telusuri. Awal mulanya yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, perjanjiannya menjadi hidup dan berguna bagi perkara hidup manusia, dimulai kepada Abraham dan keturunannya. Dalam prosesnya terjadi atas dasar iman yang harus disertai perbuatan. Segala sesuatu direfleksikan melalui tubuh. Perjanjian iman akan diberkati untuk kehidupan yang sekarang, seperti yang diberikan kepada Abraham. Dalam segala sesuatu hukum dan perintah diartikan secara jasmani. Dalam proses ibadah tubuh inilah yang dikatakan sebagai proses di pelataran. Baca Matius 4 ayat 1-4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Cara iblis untuk menghalangi agar umat yang beriman tidak sampai kepada janji yang diberikannya, iblis mengadakan perkara dalam hal persoalan kepentingan hidup untuk diperhadapkan sebagai orang beriman supaya hidupnya diberkati, sehingga jadi melenceng dari tujuan ibadah untuk menanti Mesias Juru Selamatnya datang. Maka tidak mengenal ketika Mesias Juru Selamat penebus dosa itu datang. Di dalam iman jadi semakin berperkara. Ketika iman hidup, maka tuntutan hidup untuk terjadi perbuatan. Ibadah menjadi tuntutan. Persembahan dan kurban pun menjadi tuntutan. Sehingga segala sesuatu selalu hanya menjadi tuntutan iman. Di dalam pengenalannya, maka segala sesuatu apa yang diperbuat yang dinilai baik dan jahat itu sebagai kebenarannya. Baca Wahyu 11 ayat 1-2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, "Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya." Ketika datang perjanjiannya yang kedua, yang disebut sebagai perjanjian baru, sehingga perjanjian yang pertama sudah berlalu, harus sudah tuntas. Karena pelataran ibadah itu sudah diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Proses iman hidup dari perbuatannya sudah harus ending dan selesai. Supaya tidak terus berputar-putar dengan perkara tuntutan ibadah di pelataran, sudah ketinggalan. Padahal perjanjian baru diberikan bagi pengikut Kristus untuk terjadi pembebasan dari tuntutan ibadah perkara pelataran, agar kemudian yang diproses adalah iman pengharapannya, supaya dari karena pengharapannya iman menjadi hidup untuk menjangkau perkara kekal. Dalam proses iman pengharapan, iblis mulai mengajak terjadi akrobat untuk terjun bebas. Baca Matius 4 ayat 5-7.
Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis mengajak iman pengharapan pada waktu proses pembebasan untuk terjun bebas. Proses pembebasan yang sedang dikerjakan itu ada di dalam mentalnya, kejiwaannya. Sebagai orang beriman untuk siap masuk mental anak-anak kerajaan, semakin tidak kelihatan itu, maka semakin sulit untuk dibedakan. Sudah bukan hal di luar tubuh, sudah menjadi proses perkara pribadi di dalam kejiwaannya. Ketika mereka yang sedang dijamin oleh kuasa darah Yesus, tapi pada waktu diuji coba, kalau ternyata justru sebaliknya, iblis semakin mengajak untuk menghadapi tantangan yang berguna untuk perkara pelataran dan dengan iman supaya kuasa Allah dinyatakan kepada bangsa-bangsa yang di pelataran. Kalau akhirnya mereka hanya sesuai iman pelataran untuk perbuatannya yang terus berguna, bagaikan bintang-bintang di langit yang jatuh berguguran di bumi. Sebab karya salib perjalanan untuk menerima materai darah Yesus, tanda menjadi martir jadi berhenti. Tidak sampai kepada pengangkatan anak-anak kerajaan untuk berbuah-buah roh. Tapi iman berperkara melalui jemaat terus berbuah-buah perkara ibadah dan ujung-ujungnya membawa kembali kepada tuntutan iman perbuatan. Ketika seseorang itu masih diproses oleh firman, sebelum dirinya menjadi pemenang, mengalahkan individualnya, sebab tuntutan hukum Taurat itu masih bisa datang, maka masih perlu dijamin oleh kuasa darah Yesus, sampai dengan terjadi tanda-tanda bahwa Yesus telah mengadakan perdamaian dengan Bapa Roh Kudus melalui darahnya. Tanda itu akan mengalami kepenuhan roh. Baca Markus 14 ayat 19 sampai 21. Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah, pada waktu seperti kejadiannya Yudas, masih perlu dijamin oleh kuasa darah Yesus, tapi sudah menganggap dirinya setara dengan Yesus, sehingga dalam segala perbuatan bagi iman, merasa sudah layak dan diperkenan sebagai hamba Allah, meskipun terpanggil menjadi sebagai hamba Allah. Apabila yang belum dimateraikan darahnya menerima tanda perdamaian bagi Allah Roh yang suci dan kudus, ketika merencanakan untuk memperkarakan orang yang sedang diperkenan di proses karya salib, diperhadapkan kepada tuntutan hukum Taurat, maka celakalah orang tersebut. Sebab tuntutan hukum Taurat itu yang akan lebih dulu menyengatnya. Untuk menjadi seperti Yesus, harus mengalahkan individual sebagai pemenang melalui karya salib. Maka dia adalah saksi firman hidup karena sudah melakoninya. Tetapi jangan terus kebablas, sudah berani menggelar pemahaman tentang Allah Roh, padahal belum memasuki hari perhentian secara total. Baca Matius 4 ayat 8 sampai 11. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus.
Tujuan iblis memberikan percobaan yang ketiga supaya melalui politik, melalui ekonomi, melalui agama. Karena semuanya itu membutuhkan dana, membutuhkan mamon sebagai Allah. Yesus memberi teladan untuk melewati dan menyelesaikan arti hidup individual dengan iman. Akan bisa tuntas kalau mutlak berjalan salib. Saat perjanjian iman itu datang, hendak diberikan kepada Yesus, justru Yesus menjadi martir perang individualnya, supaya perjanjian iman tidak diterima untuk perkara hidup yang tidak kekal. Maka Yesus telah mempersiapkan masuk ke dalam perhentian tubuh lebih dulu dengan berpuasa, kemudian masuk ke dalam perhentian penggembalaannya untuk memperkuat jiwa mentalnya, sehingga bisa dengan segenap tubuh dan jiwa mengasihi Allah sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran secara total. Itulah yang diperkenan oleh Allah Roh Kudus. Sehingga pada waktu iblis mencobainya, tidak ada setitik dalih kepentingan melalui unsur yang ada di bumi ini, apapun dan siapapun itu, selain hanya kepada Allah. Yesus bisa menghadapi kematian di kayu salib sampai akhirnya masuk perhentian total, kunci untuk mengalami kebangkitan. Lalu berturut-turut segala sesuatu dicipta baru, terbukalah kitab kehidupan manusia dicipta baru, langit dan bumi dicipta baru. Karena sebagai pengikut Kristus yang mempunyai perjanjian untuk menerima undangan di dalam perjamuan kerajaan kekal, pada waktu perjanjian baru sudah digenapi, karena tidak memahami citra roh dan tidak mempunyai selera kerajaan kekal, sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali pun sebagai Roh Kudus, tapi terus dinanti dan dinubuatkan. Yesus turun dari awan-awan secara fakta dan nyata. Ketika memahami tentang kitab Wahyu pun ditangkap melalui hikmat dunia sebagai pemahaman arti hidup yang sesuai di pelataran saja. Karena bagi mereka ini justru yang dinanti secara fakta dan nyata, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan keempat kuda-kuda maupun menantikan Armageddon sebagai perang dunia ketiga, serta kedatangan antikris jadi disambut seperti juru selamat, pahlawan yang akan menyelamatkan dunia. Baca Wahyu 10 ayat 1-11. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guruh itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guruh itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guruh itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat, yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya,
Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ketika sampai pada endingnya, di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru yang menapak tilas berjalan salib, sebab itulah bagi mereka tirai terbelah kitab Wahyu, kuncinya dibuka, maka mutlak harus masuk hari perhentian. Tujuannya untuk menantikan seperti yang dijanjikannya, anugerah kebangkitan hidup oleh Roh, supaya bukan lagi menjadi janji, karena mereka sudah mengalami terjadi persatuan kebangkitan hidup oleh Roh. Ketika Rasul Yohanes menangkap citra di dalam pembukaan kitab Wahyu, terjadi persatuan di dalam pribadinya, bisa merasakan citra Roh dimulai masuk ke dalam pribadinya, menjadi tanda-tanda ending bagi kitab perjanjian yang lama maupun kitab perjanjian baru, menyelesaikan tugas yang direfleksikan oleh malaikat. Sebab pada waktu kitab Wahyu itu dibuka, maka unsur-unsur di bumi ini sebagai awan, pelangi, matahari, api, laut, dan bumi, serta guruh, unsur-unsur di dunia ini selesai menjadi satu di dalam suatu pribadi. Tidak kembali mengalami seperti Yusuf, meskipun ibu bapaknya, saudara-saudara Yusuf, sudah menjadi lambang seperti malaikat di Wahyu tadi, segala unsur di bumi, tapi masih bisa takluk menyembah kepada Yusuf, takluk kepada Mammon, disebabkan mereka tidak menemui hari perhentian Allah Roh Kudus. Setelah hidup sesuai citra Roh, akan diperkenan melahirkan suara Roh dalam kebenaran. Tentu bisa pula membedakan yang disampaikan adalah perkataan yang berasal dari kehendak Roh Kudus, bukan dari unek-uneknya sendiri. Meskipun Rasul Yohanes telah mempunyai citra hidup sesuai Roh, telah menerima perjanjian yang ketiga, hidup oleh Roh, sebelum Rasul Yohanes mengalami kebangkitan manusia baru, sehingga masih harus dimateraikan sampai pada waktu yang telah ditentukan di akhir zaman, terjadinya karya hidup bagi Roh sebagai bait tubuh, hidup tapi mati, mati tapi hidup. Melalui penglihatan Rasul Yohanes menjadi kesaksian dan pengajaran, seseorang itu bisa merasakan citra Roh Kudus secara pribadi. Lalu bagaimana memulainya agar tidak terjadi pelanggaran di dalam Roh Kudus? Saat itu Rasul Yohanes pun harus masih memateraikannya, citra Roh Kudus yang telah dirasakannya hanya untuk secara pribadi, meskipun sudah menjadi bait bagi Roh Kudus masuk hari perhentiannya secara total. Sebab waktu itu Rasul Yohanes belum mengalami kebangkitan hidup manusia baru. Untuk menjadi suara Roh melalui penglihatan ataupun pewahyuan pada waktu menggelar tentang pemahamannya, berarti mereka itu adalah saksi hidup oleh Roh. Sebagai saksi hidup oleh Roh, yang benar itu adalah orang yang sudah mengalami kebangkitan hidup sebagai manusia baru. Lah kalau melalui karya salib saja belum dialami, bagaimana bisa sudah mengalami kebangkitan manusia baru? Perang individual dalam percobaan 3 kali di padang gurun saja belum menjadi pemenang, terus yang bagaimana? Maka sebagai Yerusalem baru tidak ada perhambaan, sudah tidak ada perkara hidup dan kepentingan, sudah tidak ada lagi perkara pelayanan untuk memperhamba mental seperti Rasul Yohanes dan juga para rasul yang lainnya. Menerima karunia roh pewahyuan dan penglihatan tidak diperkenan untuk digelar, karena mereka itu masih harus melayani, masih harus menginjil, masih harus keluar masuk di pelataran. Ketika menerima karunia roh hanya untuk menjadi ilustrasi secara pribadi sampai mereka mengalami hari perhentiannya secara total, supaya tidak melanggar kekudusan rohnya.
tanda-tandanya. Mutlak masuk hari perhentian Allah untuk diproses bagi karya hidup oleh Roh. Bagaikan Yerusalem yang baru turun dari surga, bait tubuh yang berjumlah 144.000 orang itu bagaikan bayi yang telah kembali dalam keadaan sudah dewasa, sehingga mengenal dan memahami kehendak dan rencana Allah Roh. Baca Wahyu 21 ayat 1-8. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Dia yang duduk di tahta adalah Allah Alfa Omega, firman yang setiap perkataannya tidak pernah terpisah dari nafas Roh Kudus. Maka memerintah berdampingan tidak pernah dipisahkan. Firman itu yang menjadikan segala sesuatu dari Alfa sampai Omega. Setiap Allah berfirman, Dia adalah Yesus. Yesus itu adalah firman. Di dalam agama lain, tidak ada yang bisa mempunyai perjanjian bagi 3 makna kehidupan. Menerima perjanjian ditebus dosanya, dijamin tidak binasa waktu menghadap kepada Allah. Kemudian yang rela martir mengalahkan individualnya, dijanjikan kebangkitannya. Terlebih bagi mereka yang masuk hari perhentiannya, menerima perjanjian, dicipta sebagai manusia baru, sebagai Yerusalem baru, bait tubuh menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Maka ini hanya bisa dialami dan dijanjikan kepada pengikut Yesus. Untuk ketiga perjanjian inilah iblis menghadang, seperti halnya 3 kali percobaan di padang gurun. Tujuan iblis yang diilustrasikan sebagai senjata trisulanya untuk siap membinasakan di dalam iman pengharapan agar tidak ada yang bisa masuk hari perhentian Roh Kudus untuk membuka misteri kitab kehidupan manusia baru. Amin.